Pemirsa, untuk membahas prospek dan rekomendasi komoditas sepekan, kita telah terhubung dengan Ilham Syarif, Direktur Utama HFX Internasional Berjangka. Ya, selamat sore. Pak, seperti apa perdagangan komoditas hingga sore ini dibanding pekan lalu, Pak Ilham? Ya, kita review, Pak. Selamat sore buat pemirsa TV Berita 1. Saya review dulu ya dari mulai minggu lalu, Jumat akhir, tanggal 2. Kalau untuk beberapa komoditas ya dari bursa kita, Jakarta Future Exchange, volume transaksi untuk hari ini kosong, kopi Arabica, harga tidak berubah, kopi Robusta kosong, Jumat kemarin juga tidak ada, sekarang tidak ada, oleh itu turun 120 volumenya dengan harga naik Rp255, kemudian emas turun juga 136 volume lotnya dibandingin minggu lalu, kemudian harga naik 1050. Untuk kakao nggak ada volume transaksi juga, harga settle 27.000. Iya, Pak Ilham, sepanjang Juni bagaimana pergerakan harga dan volume perdagangan komoditas emas? Ya, kita review juga nih Juni. Juni itu awal Juni semua komoditi baik ya, naik semua ya, levelnya semua bagus di atas. Contohnya kita lihat, kita coba poin per poin kita lihat dari satu Arabica. Arabica itu awalnya masuk bulan Mei 28 itu sempat tertinggi 166. Nah, dia tuh kemudian turun 28 Juni 163,74. Kemudian lagi di sini ada kakao. Kakao juga sama 2.546. Itu awal Juni, kemudian masuk ke pertengahan Juni dia turun ke 2457 hingga saat ini. Kemarin terakhir Jumat 2367. Kemudian olein juga sama. CPO ya, untuk dunianya CPO sempat awal bulan Juni itu sampai tertinggi 4.500. Kemudian dia masuk sampai akhir Juni, dia break sampai ke 3.434, sekarang kembali lagi ke 3.898. Kemudian satu lagi di sini ada harga emas sendiri juga sama, gold untuk internasional. Dia juga mengalami sama pola harga, sempat awal Juni 1.900 US dollar per troy ounce, kemudian dia turun ke 17.50, support terendahnya dia kembali lagi ke 17.89, sekarang mulai lagi terkoreksi kembali harganya ke level 17.70-an. Iya, untuk Juli bagaimana arah dan prospek harga emas, Pak Ilham? Ya, kalau untuk harga emas sendiri Juli ya, saya lihat selama The Fed masih melakukan kebijakan karakternya hawkish, tapi dia statementnya bersifat dovish, jadi istilahnya begini, kebijakan dia tuh sebenarnya dia pengen menaikkan suku bunga, tetapi dia dalam pernyataan-pernyataannya selalu tidak menaikkan suku bunga. Nah, dia membuat market tuh jadi bimbang pelaku pasar, hingga kita ambil kesimpulan pelaku pasar ini sebetulnya dia akan menaikkan suku bunga tidak dalam waktu lama lagi kalau inflasinya tinggi. Tetapi hasil laporan kemarin peningkatan jumlah tenaga kerja itu cukup tinggi, hampir 800.000 tenaga kerja, tapi untuk pengangguran naik 0,1, 5,9%. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini, kemungkinan besar ya harusnya sudah terjadi koreksi kembali, kita bisa mengumpulkan koleksi buy ya dari emas kalau pas koreksi seperti hari ini sampai besok. Kemudian juga kalau olein harusnya udah beli dari kemarin ya, pada level lokal sekitar 12.000 sekian kan, kita targetnya sampai 12.600 lah. Nah, itu untuk harga lokal olein. Tapi kalau untuk kopi juga sama, dia juga akan bisa bangkit kembali kalau mata uang dolar Amerika tersendiri ini dia mengalami satu perubahan yang nggak signifikan terhadap report yang dikeluarkan nanti untuk minggu depan. Nah, kita lihat sendiri dari news yang ada dari kopi sendiri sebenarnya berhasil itu mengalami satu penguatan mata uang. Harga itu harusnya sudah terjadi, memang jadinya tentu lebih mahal ya, akan naik kembali. Serta adanya cuaca yang beku untuk mendekati tanaman kopi. Sementara Robusta sendiri, Vietnam juga sama. Dia mengalami satu kendala, kontainer untuk penyampaian ke pelabuhan kurang. Nah, itu menyebabkan harga Robusta juga cukup mengalami perubahan yang sama, mengalami kenaikan. Kira-kira kita untuk bulan Juli harga komoditi rata-rata harusnya kembali ke posisi waktu tinggi di awal ya, di bulan Juni ya. Jadi kembali lagi untuk mengejar resisten di atasnya semua tuh dari beberapa komoditi yang ada. Oke, baik. Pak Ilham, sentimen apa yang harus diwaspadai untuk buy on weakness maupun long buy komoditas?
Ya, kalau untuk sentimen yang ada ya tentunya berita Amerika kemarin sudah keluar kan. Yang sekarang kita lihat mungkin ke depannya ya dari price production index, kemudian dari CPI, dari beberapa faktor-faktor indikator yang Amerika keluarkan, saya rasa nggak setinggi daripada kemarin dikeluarkan hari Jumat. Oleh sebab itu posisi ini sentimennya ya kita hanya waspada pelaku pasar ya untuk big player. Kalau dia memang mau mulai lagi untuk buy on weakness, ya kita follow market aja dan jangan lupa untuk memasuki posisi untuk dengan ada stop loss dan taking profit. Itu aja sih saran saya untuk para pelaku pasar ya. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Ilham untuk informasi dan juga analisanya. Ilham Syarif, Direktur Utama HFX Internasional Berjangka.